jos jadi orang sukses. Nah, siang ini kita akan bahas salah satu jurus dalam kepemimpinan adalah yang disebut dengan power. Disebut juga orang wibawa. Apa itu? Kekuatan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki daya pengaruh. Itulah namanya wibawa. Seorang pemimpin harus berwibawa. So, kalau dia tidak berwibawa, maka anak buah tidak akan patuh. Dalam wibawa ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada kekuasaan, ada otoritas, ada pengaruh. Tiga-tiga ini sering dipakai bersamaan. Sebenarnya ada sedikit perbedaan. Kalau kekuasaan itu adalah kemampuan mengubah orang lain. Kemampuan mengubah orang lain, baik secara paksa maupun tidak. Dan dia tidak punya legitimasi. Dia tidak ada yang memberi hak kepada dia. Tidak ada legitimate, misalnya seorang preman menguasai area parkiran. Tidak ada itu. Tidak ada yang dasar hukumnya tidak ada. Bahkan kadang-kadang bisa bertentangan dengan hukum, tapi dia menguasai daerah tersebut. Ada namanya otoritas, merupakan hak untuk mengubah orang lain. Dia punya hak untuk mengubah orang lain. Dan ini kenapa punya hak? Karena ada dasar hukumnya. Misalnya kepala bagian, dia punya hak melaksanakan program ini. Dia punya otoritas. Dan ini punya legitimasi. Ada lagi namanya pengaruh. Pengaruh ini berhubungan dengan kepemimpinan. Dia bisa punya punya otoritas, bisa juga tidak. Misalnya seorang kiai, dia bisa saja dia punya otoritas karena dia pemimpin pesantren. Tapi bisa saja dia bukan seorang pemimpin pesantren, tapi kiai, tidak punya legitimasi, tidak punya dasar hukum, tapi dia berpengaruh. Ini ada kaitannya dengan aspek kepemimpinan. Nah, ketiga-tiga ini akan kita bahas secara dianggap jadi satu saja. Yang jelas, kemampuan mempengaruhi orang. Proses mempengaruhi ada tiga: instrumental complaints, internalization, dan identification. Yang pertama itu target orang, ya. Siapa yang akan kita pengaruhi, ya? Dengan mungkin dia mau karena ingin mendapatkan imbalan atau karena takut kena hukum barangkali. Ini salah satu di antaranya. Ada internalization, target yang menjadi karena dipikirkan secara intrinsik bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang mempengaruhi itu masuk dalam tubuh seorang yang akan dipengaruhi. Lantas dia berespon, ya, apakah ini benar apa tidak. Setelah itu identification, yaitu setelah masuk kepada dirinya timbul keinginan untuk mengikuti. Timbul keinginan ikut mengikuti pesan dari orang yang ingin mempengaruhi itu. Misalnya seorang ketua partai menargetkan seseorang untuk bisa menerima idenya. Dia berikanlah alasan. Lantas si anggota menerima alasan-alasan itu, menganggap, oh ini benar ini. Atau ini kalau tidak saya tolak nanti saya akan dapat sanksi. Lantas setelah kesimpulan, akhirnya apa? Akhirnya meniru. Oke, saya setuju atas untuk perintah Bapak. Itulah proses dalam mempengaruhi orang itu. Jadi mulai dari target orang, setelah itu pesan sampai kepada orang tersebut, maka internal dirinya masuk ke dirinya, lantas dirinya merespon, lantas akhirnya dia patuh. Gimana? Hasil usaha pengaruh pertama komitmen, kedua kepatuhan, kita bisa juga penolakan. Komitmen apa artinya? Pemimpin diterima oleh pengikut secara antusias. Komitmen. Akhirnya
dia mampu dengan melaksanakan dengan senang hati karena dia sangat setuju dengan pesannya atau sangat hormat kepada yang mempengaruhi. Jadi bisa karena setuju dengan pesannya atau misalnya karena kekaguman kepada yang mempengaruhi. Kepatuhan, ya, dia patuh, tapi kadang-kadang belum tidak antusias. Ya karena tugas ya dikerjakan. Nah, hanya patuh saja, tidak antusias. Lantas yang ketiga adalah penolakan. Mungkin menolak pesan-pesan pemimpin. Yang kita inginkan dalam kepemimpinan adalah bagaimana orang itu memiliki komitmen. Oleh itu seorang pemimpin harus berwibawa, pesan yang disampaikan diterima oleh bawahan dan bawahan itu menerima dengan senang hati karena pertama karena memang benar, kedua karena itu sesuai dengan visi dia sendiri. Misalnya ditugaskan seseorang untuk mengerjakan satu program tempoh 3 hari harus selesai. Nah, kalau selesai 3 hari maka dia akan dapat hadiah. Nah, yang pertama dia menganggap perintah itu benar karena memang tugas dia. Yang kedua, tugas tersebut menguntungkan dia. Wah, oleh itu seorang pemimpin akan berwibawa apabila pesan yang disampaikan kepada anak buah diterima sebagai kebenaran, lantas menguntungkan anak buah. Tidak harus karena dapat duit, bisa saja karena sesuai dengan idealisnya dia. Jadi tidak harus rewardnya dalam bentuk uang, bisa saja itu karena memang ini cocok sesuai dengan visi mereka. Sumber-sumber di bawah ada komponennya. Pertama, perilaku, ya, aktor kekuasaan karena legitimasi, imbalan, paksaan, keahlian, karismatik, informasi atau koneksi. Lantas kondisi orang dipengaruhi itu, misalnya kepribadiannya, jenis kelaminnya, atau juga budaya, tradisinya. Lantas juga lingkungan. Lingkungan itu misalnya suasana masyarakat yang tidak stabil, itu akan mempengaruhi pesan-pesan disampaikan oleh pemimpin. Yang pertama adalah legitimasi. Legitimasi itu apa? Status. Jadi seorang pemimpin itu harus punya status. Misalnya kalau Anda ingin perintah orang, dasarnya apa? Karena Anda ketua. Siapa yang namanya ketua? Hasil musyawarah. Jadi Anda punya legitimasi sebagai ketua. Sebab kalau Anda ingin jadi perusahaan, ingin sukses, Anda punya status. Yang perlu Anda lakukanlah datang ke notaris buat PT Angin Ribut. Lantas buat kartu nama Joko Budiono, Direktur Utama PT Angin Ribut. Itu legitimate power. Karena Anda berikan kepada orang kartu nama, loh, Pak Joko ini Direktur Utama. Nah, karena jelas ada kartu Direktur Utama, dia akan mempengaruhi orang, akan percaya karena Direktur Utama. Itu namanya legitimate power, status. Ada namanya imbalan. Orang dikerjakan, dikasih imbalan. Saya pernah pengalaman suatu saat di Medan. Di Medan kami sudah datang jam 10 malam. Pekerja-pekerja itu sudah capek. Saya lihat tata ruangnya kok jelek sekali. Lantas saya bilang, Pak, ini Pak, pertemuan ini sangat tergantung kepada suasana ruangan. Kalau suasana ruangan jelek, maka orang tidak nyaman. Saya ingin Anda merubah tata ruang sesuai dengan konsep kami. Tapi tidak usah khawatir deh, nanti kita ada sedikit lah untuk bapak-bapak. Nah, itu namanya reward power, ada imbalan. Karena pertama dipuji sedikit, dihargai sedikit bahwa pekerjaan mengatur ruangan ini walaupun rendah, tapi ternyata sangat menentukan berhasilnya sebuah pertemuan. Setelah itu dikasih iming-iming. Ya, karena orang-orang seperti motivasinya fisiologis, yang mau saja, itu namanya imbalan. Bisa juga paksaan.
Di ini kalau tidak selesai, kamu harus selesaikan malam ini. Kalau tidak, besok Anda acaranya akan gagal. Dan kalau acara gagal, kita akan kena sanksi. Oleh itu saya minta ngelebur malam ini. Atau juga keahlian. Misalnya ada sebuah bengkel, lantas di tahap-tahap membongkar mesin itu adalah ini, ada 6 tahap. Ini. Kenapa tahap pertama harus diselesaikan dulu? Kedua, karena ada kaitannya dengan komponen-komponen. Apa artinya? Seorang pemimpin menjelaskan bahwa kenapa 6 langkah, 6 tahap, karena itulah aturannya. Sebab kalau salah langkah, kalau tidak sesuai dengan 6 langkah, maka terjadi kerusakan. Itu namanya export power. Jadi seorang pemimpin mampu, kenapa ini terjadi. Dalam politik juga seperti itu. Dalam hukum juga seperti itu. Dia menguasai hukum-hukum, sehingga orang patuh kepada apa yang disampaikan oleh atasannya. Ada namanya paksaan, keahlian, ya. Ada karisma, reference. Nah, ini biasanya pemimpin-pemimpin yang jujur itu akan dihormati orang. Disuruh mati pun dia mau. Biasanya ulama-ulama itu orang jujur, orang ikhlas, atau ulama itu punya reference power, keteladanan. Oleh itu keteladanan itu apa? Beri contoh. Jadi kalau Anda seorang pemimpin itu harus beri contoh. Itu akan mempengaruhi anak buah. Misalnya Anda perintahkan datang, masuk jam 8, pulang jam 5. Anda datang jam 9, pulang jam 4. Itu tidak teladan namanya. Anda perintahkan pegawai masuk jam 8, pulang jam 5. Anda setengah 8 sudah datang. Wah, itu namanya keteladanan. Ada reinformasi. Informasi itu merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Sering sekali dalam perdebatan, ya, orang memberikan argumentasi. Argumentasi berdasarkan data-data. Misalnya data tentang statistik. Wah, saya katakan jumlah utang kita, pertumbuhan ekonomi kita tidak naik tapi malah menurun. Kenapa datanya? Ya, dulu 5%, sekarang 6%. Dulu 6%, sekarang 5%. Itu bukan naik, itu turun namanya. Itu namanya data-data. Berikan informasi. Apa datanya? Data statistik. Wah. Pembangunan jalan tol sudah banyak. Mulutnya sudah sekian ribu kilometer. Ini datanya berdasarkan statistik. Oh. Kalau gitu memang sukses mereka. Kenapa? Ada data-data. Itu informasi. Ada koneksi, nepotisme, connection power. Banyak teman. Ya. Connection power itu banyak teman. Seorang pemimpin harus banyak teman, jangan banyak musuh. Wah, seperti filsafatnya orang Cina. Orang Cina itu lambangnya kan teratai. Teratai itu kalau dilemparkan ke sungai, gelombang dia selalu di atas. Nah, di mana di bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di kandang kambing mengebek, di kandang harimau mengaum. Itu banyak teman. Saya punya teman Chinese gitu. Ada 3 orang calon wali kota, semuanya dia ikut membiayai, dia cukup mensponsori. Itu banyak teman, tidak banyak musuh. Jadi seorang pemimpin itu harus banyak teman, jangan banyak musuh. Kenapa banyak musuh? Kalau orang senang dengan kita, dia akan cerita pada 3 orang. Kalau tidak senang, dia akan cerita pada 6 orang. Oleh itu hati-hati. Jadi pemimpin jangan banyak musuh. Ada beberapa macam karakteristik daripada pengaruh ini. Yang pertama yang dikatakan penalaran, yaitu menggunakan data fakta. Jadi kalau menyuruh orang itu berdasarkan data dan fakta. Ini loh datanya, ini faktanya, maka saya minta Anda melakukan ini. Anda harus percaya dengan pendapat saya karena datanya ini, data ini. Dasarnya apa? Dasarnya berdasarkan statistik, berdasarkan survei. Sekarang banyak sekali orang mempengaruhi berdasarkan survei, itu data dan fakta. Walaupun survei belum tentu mutlak benar, tapi setidak-tidaknya hasil survei akan mendukung untuk mempengaruhi orang tersebut. Kedua, persahabatan. Ya, dengan rendah hati. Pas
saya senang sekali Anda bisa membantu saya untuk melakukan. Saya mintalah tolong pekerjaan ini diselesaikan dalam tempo 3 hari. Wah. Dan saya yakin berdasarkan pengalaman selama ini Anda mampu melaksanakan. Saya serahkan kepada Anda. Itu namanya dengan persahabatan. Ada yang koalisi mencari dukungan orang untuk mendukung permintaan. Bapak, ini sudah saya diskusikan dengan teman kepala bagian lain dan mereka semua setuju. Dan program ini sangat masuk akal. Karena saya bahas ini, saya sudah diskusikan sama teman-teman dan teman-teman setuju. Itu namanya koalisi. Bahasa dengan koalisi itu atasan pikir, oh ya, atasan kamu juga begitu. Jadi tolong kerjakan ini sudah saya diskusikan dengan staf ahli dan staf ahli sudah merekomendasi program ini. Tolong dilaksanakan. Jadi mengadakan koalisi. Ada tawar-menawar. Ya, oke. You bisa 5 hari kah? Enggak, 3 hari, deh, 4 hari aja deh. Nah, tapi kalau Anda bisa 5 hari, saya kasih bonus. Nah, itu namanya tawar-menawar. Kita tahu dia sebenarnya bisa 5 hari, tapi ditawar 4 hari. Nah, gimana caranya ini? Kita tahu, oke deh, 4 hari. Dia minta ditawar 3 hari. Kita selesaikan tawarkan 4 hari, tapi kalau Anda bisa 5 hari, saya kasih bonus. Nah, itu juga dengan tawar-menawar. Ketegasan, ya, menggunakan aturan. Tolong dilaksanakan selama 5 hari, karena memang aturannya hanya 5 hari. Itulah petunjuk dari direktur bahwa 5 harus setiap bagian sudah diputuskan melaksanakan dalam tempo 5 hari dan tepat waktu. Artinya aturan. Ada dengan menekan. Menekan itu sanksi. Kalau ini tidak selesai 5 hari, tolong diselesaikan 5 hari. So, kalau tidak, ini tidak tercapai. Kalau tidak tercapai, berarti target kita tidak tercapai. Berarti kredit kita, kredibilitas daripada bagian ini akan turun dan kemungkinan ada kita dimutasi. Nah, itu namanya. Lantas ada konsultasi. Ya, berdiskusi dengan bawahan. Konsultasi bagaimana? Ya opo enak ere, kalau istilahnya itu. Ya opo enak ere. Ya opo enak ere. Itu gaya kepemimpinan. Dulu ada seorang wali kota yang dikenal dengan ya opo enak ere. Berkonsultasi dengan anak buahnya agar mengambil keputusan. Bagaimana menerapkannya dalam praktek ketika manajer mempengaruhi atasan atau kita manajer mempengaruhi bawahan? Yang pertama adalah sama-sama penalaran. Jadi yang paling bagus itu yang paling penalaran. Yang semakin ke bawah semakin kurang populer. Yang paling bagus pakai penalaran. Oleh itu seorang pemimpin punya akal sehat. Istilahnya sekarang itu akal sehat. Kalau dengan akal sehat, dia bisa berdebat dan menyampaikan sesuatu dengan logika yang bagus, dengan argumentasi. Jadi dengan argumentasi itu yang paling bagus, baik ke atas maupun ke bawah. Bisa juga dengan koalisi, bisa dengan ketegasan. Kalau dengan manajer mempengaruhi atasan, koalisi, Pak, saya sudah sampaikan, diskusikan yang bagian-bagian lain, dia setuju dengan konsep ini. Nah, kalau manajer ke bawah, dengan ketegasan, tolong 4 hari selesai. Saya ingin 4 hari selesai, karena itulah aturannya. Ada persahabatan. Nah ini, dengan persahabatan itu, ya, tolong deh, saya yakin Anda bisa. Nah, itu. Bisa tawar-menawar. Kalau dari manajer ke atasan, tawar-menawar. Dari manajer ke bawahan, bisa koalisi. Lantas juga dari manajer ke atasan, ketegasan. Jadi terakhir, Pak, saya terus terang nggak bisa melaksanakan ini karena di luar kemampuan saya. Atau otoritas atasan, misalnya ya, Anda harus kerjakan, bisa tidak bisa harus bisa. Yang jelas, yang paling bagus itu seorang pemimpin yang baik, apakah dia mampu dengan aratan yang adalah dengan penalaran, itu yang paling bagus. Sarannya apa? Anda harus menguasai masalah, harus punya literatur yang banyak. Sehingga kalau orang menguasai masalah,
Seperti kita lihat sekarang ada tokoh nasional. Dia sangat menguasai masalah, literatur banyak, bukunya banyak, sehingga berdebat dengan 4 profesor dia tetap menang karena dia pakai penalaran yang dikenal dengan ada tokoh yang sering kita lihat di televisi itu. Karena dia memang menguasai masalah dengan pemahaman tentang filosofi sangat kuat sekali, sehingga orang terpaksa terdiam. Itulah dia sangat berwibawa walaupun dia tidak punya partai, bukan jenderal, bukan tentara, dia punya pengalaman yang luar biasa. Bahkan anak-anak muda milenial sangat gandum pada dia. Kenapa? Dia menggunakan data dan fakta dan logika dengan akal sehat. Ya. Ada beberapa pedoman praktis dalam menggunakan kekuasaan atau wibawa. Pertama, kekuatan legal. Apa artinya? Yakinkan bahwa pesan komunikasian itu sesuai dengan aturan. Wah, sesuai dengan aturan. Yakinkan dia bahwa memang ada aturan. Caranya bagaimana? Dengan mengutip, kalaupun dia ngutip SK-nya, nomor SK-nya, perdanya, aturan-aturan yang lengkap. Kalau dalam dunia hukum, undang-undangnya, pasal-pasalnya. Wah, itu akan dengan kata yang simpatik menyebut dasar-dasar hukumnya, itu akan menyebabkan lawan kita itu akan terpengaruh. Dengan keajaran, ya, memberi insentif, tapi jangan timbul kesan menyogok. Dia harus gampang nanti kita atur. Nah, gaya seperti itu apa? Maksudnya pasti ada bonus gitu. Ada paksaan. Nah, peringatan keras, ya. Saya minta Anda lakukan dalam tempo 3 hari. Kalau tidak, saya tidak tahu apa akibatnya. Saya tidak tahu apa akibatnya. Nah, itu. Atau bisa juga, kan? Kalau tidak, target tidak tercapai. Kalau target tercapai, maka kredit poin kita menurun, tidak meningkat. Kalau tidak meningkat, maka sulit naik pangkat misalnya. Kekuasaan kalian, tumbuhkan citra tentang kompetisi dan pengalaman. Pertama, memang kita ahli. Yang kedua, pernah melakukan yang sama dan keputusannya seperti ini. Jadi dalam expert power ini, kekuasaan keahlian ini, Anda harus menguasai masalah dan masalah itu sudah ada pengalaman. Jadi secara teori dan praktek itu akan menimbulkan wibawa karena sudah dilakukan dan sesuai dengan teori dan sesuai dengan praktek. Acuan, ya, harus adil, ya, harus adil. Acuan, kalau informasi yang banyak harus adil.